Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dan paparan dari Direktur RSUD Majenang. Kepada Dr. Reza Prima Muharama, MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai saya sampaikan. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, beserta Ibunda Teti Rohatiningsih. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas RSUD Majenang, Bapak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Andes Setian Budi MM. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Ibu Dr. Pramesti Kriana Dewi MKes MSI. Yang saya hormati Kepala BKPPD, Bapak Dr. Anto Warsono SHM Hum. Dan yang saya hormati kakak tertua saya ini, kakak kandung, mantan Direktur RSUD Majenang, Dr. Mir, Bapak Dr. Muhammad Ikhlas Rianto, MM, beserta jajaran, selamat datang, terima kasih. Yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap yang dapat hadir. Dan yang saya hormati ini juga abang saya, Camat Majenang, Abang Iskandar Zulkarnain STPP MSI. Yang saya hormati, oh ya maaf ini Kepala BPPKAD atau yang mewakili Mas Giri dan berserta Forkompimcam, okay. Ada Abang Pak Kadisan, terima kasih Bu Erna, Pak Polsek, terima kasih teman-teman CSR Perbankan, ada Bank Mandiri, Pak Aji, dari Bank Jateng, maaf, Bu Retno dari Mandiri, beserta seluruh ketua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya tahlimi, dan yang saya hormati seluruh tamu berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentunya yang saya banggakan dan saya cintai rekan-rekan manajemen RSUD Majenang beserta sivitas RSUD Majenang. RSUD Majenang jaya, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Bapak Bupati yang terhormat, bersama hadirin, terima kasih atas berkenannya hadir, kesediaan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak. Bapak berkenan memenuhi undangan kami dalam rangkaian acara. Terima kasih Bapak tadi telah meresmikan khususnya untuk peresmian Gedung E dan rangkaian resepsi puncak acara RSUD Majenang yang ke-24. Mohon izin Bapak, sekaligus saya dalam sambutan akan melakukan sekaligus paparan. Jadi untuk tema HUT RSUD kami yang ke-24 tahun ini adalah Innovation for Better Service in New Era. Artinya sekarang kita dituntut untuk jajaran hospital RSUD Majenang bagaimana ke depan bisa menciptakan rumah sakit yang green hospital, bahkan sekarang justru menuju ke smart hospital. Ini sedikit sekilas, ini jadi jajaran kami yang siap untuk menuju Innovation for Better Service in New Era, di mana kami terus berkomitmen berserta seluruh jajaran agar RSUD Majenang ini semakin bisa meningkatkan mutu pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya yang ada di area Majenang dan sekitarnya. Saya sedikit Bapak Bupati mohon izin akan menyampaikan sejarah berdirinya RSUD Majenang, di mana mulai, mohon maaf, dari berdiri tahun 1960, Rumah Sakit Umum Daerah Majenang didirikan dengan nama Rumah Sakit Pembantu Majenang. Dulu awal mula kapasitas tempat tidur hanya sekitar 15.
12 tahun kemudian di tahun 1972 Rumah Sakit Pembantu Majenang beralih nama menjadi Puskesmas Rawat Inap Utama. Tahun 1998 berdasarkan surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 1410 Menkes Romawi 14 1997, tepatnya tanggal 8 Desember 1997 diubah statusnya menjadi rumah sakit dengan klasifikasi tipe C dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Majenang dan diresmikan oleh Dirjen Pelayanan Medik dulu Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 30 April 1990. Jadi artinya Bapak Bupati, kami selalu merayakan tepat pada tanggal 30 April 24 tahun yang lalu persis. Cuma mohon maaf karena kemarin masih dalam rangkaian bulan Ramadan, jadi dengan berbagai pertimbangan kami undur pada hari ini. Bapak Bupati, ini rencana strategis kami sampai dengan tahun 2026 kami sudah membuat di mana master plan untuk rumah RSUD Majenang. Nah, kami di tahun 2021 kemarin berhasil juga menyelesaikan atas tuntutan permintaan masyarakat untuk menyediakan gedung parkir. Di mana rancangan awal kita gedung parkir ya, tapi karena kemarin ini dana APBD sekitar 1,99 miliar, tapi terrealisasi 1,1 karena kemarin masih dalam situasi Covid. Artinya untuk lantai 2 rencananya nanti ini adalah untuk parkir roda 2, tapi karena sementara belum, jadi masih untuk roda 2 di bawah. Nanti insya Allah pada anggaran perubahan di tahun 2022 ini kami akan menyelesaikan sehingga nanti bisa maksimal dan peruntukan lantai 1 nanti sebagaimana mestinya untuk kendaraan roda 4. Ini adalah gedung D, kami menyebutnya gedung D Bapak Bupati, gedung poliklinik yang sedianya pembangunan sudah dimulai dari tahun 2019 dan direncana akan kami selesaikan di tahun 2023. 2019 sampai dengan 2021 kemarin sudah menyerap anggaran sebesar 8,1 miliar, terrealisasi sebesar 6,6 miliar. Direncanakan nanti di tahun 2022 ini, di tahun 2022 ini kami akan menyelesaikan sebesar 8 miliar untuk poli rawat jalan. Nanti di mana poli rawat jalan itu akan kami pindahkan yang di belakang sehingga masyarakat akan mendapatkan akses dan pelayanan yang lebih optimal. Lantai basement, mohon maaf kami di mana nanti kami akan ada basementnya Bapak Bupati, lantai 1, lantai 2 nanti adalah untuk poli rawat jalan, untuk dokter-dokter kami, dan nanti rencanakan di lantai 3 itu adalah sebagai tempat pelayanan rehabilitasi medik. Kebetulan kami punya salah satu unggulan yaitu poli rehabilitasi medik. Kebetulan dokter Tifa, dokter kami, dan satu-satunya di Cilacap sementara ini kelihatannya yang sebagai dokter rehabilitasi medik. Ini rencana kami untuk tahun 2022 Bapak Bupati, mungkin nanti ini ada sampai dengan lantai 4, tapi sementara dengan anggaran kami yang terbatas, mungkin nanti lantai 3, lantai 4 akan menyusul. Moga-moga kemarin dengan tereduksi, dengan kami 8 miliar dan terrealisasi 6, mungkin nanti yang anggaran perubahan akan kami lanjutkan untuk lantai 3. Nah, ini nanti tahun 2023 kami anggarkan kembali sebesar 10 miliar, nanti untuk penyempurnaan untuk gedung D atau poliklinik rawat jalan kami, sehingga nanti mampu bersaing rumah RSUD Majenang dengan rumah sakit sekitar. Ini berbagai inovasi pelayanan kami, Bapak Bupati. Ya ini tadi yang saya sampaikan, kami mempunyai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Tifa Farah MSP KFR. Beliau cukup luar biasa, pengunjung
karena KFR ini dari berbagai sektor, dari berbagai poli, orang post stroke, orang kena jantung, orang cedera, semua akan dirujuk ke KFR. Dan alhamdulillah kami juga sudah mempunyai bagian dari KFR ini, kami ada ortostik protestik, yaitu kami sudah menyediakan untuk pembuatan kaki palsu. Seperti itu. Dan peminatnya cukup banyak Bu Ibu. Ini juga kami sudah mempunyai dokter spesialis gigi, karena memang di era BPJS sekarang tuntutannya sekarang untuk dokter spesialis yang ada di rumah sakit harus yang sudah spesialis. Seperti itu. Jadi kami sudah ada dokter gigi Herbasuki Margono, spesialis penyakit mulut. Nah, ini salah satu yang beberapa saat yang lalu juga sudah diresmikan oleh Pak Bupati. Siap mata, artinya ini kita juga untuk memudahkan masyarakat, kita menuju smart hospital, pelayanan ke masyarakat dengan mengadopsi teknologi informasi sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat. Ini juga bagian kami, inovasi terobosan kami berkomitmen Bapak Bupati dengan amanah yang diberikan Bapak Bupati, kami siap terus 24 jam untuk melayani masyarakat. Otomatis kami dengan adanya lapor dir ini sekarang muka saya lebih terpampang di mana-mana, mohon maaf, dan nomor HP saya 24 jam saya siap. Sampai tadi malam pukul 2:30 saya masih harus menjawab WA dari, mohon maaf, ada anggota dewan, ada dari masyarakat dan lain sebagainya. Artinya dengan lapor dir ini masyarakat datang merasa terlindungi. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung lapor ke kami, direktur dan manajemen. Ini juga bagian dari kami mendekatkan dengan smart hospital, teknologi. Sekarang dengan kami promosi tidak harus terjun langsung, kami menggunakan media sosial baik mulai dari Twitter, FB, IG, bahkan dengan YouTube. Kami dengan tagar Sambat Sehat. Sudah berbagai macam yang kami lakukan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal RSUD Majenang berserta pelayanannya. Ini tadi yang sudah dikunjungi, terima kasih Pak Bupati. Ini bagian dari kami untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mendapatkan pelayanan secara cepat dan tepat. Kami menggunakan dengan adanya klinik VIP yang rencana kami akan launching pada awal bulan Juni, kami buka. Dokter-dokter kami sudah berkomitmen, sudah siap. Dokter Tri, terima kasih, ini sebagai kepala instalasi rawat jalan kami, siap untuk melayani masyarakat mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pelayanan reguler kami, yaitu pelayanan BPJS. Dan sore hari kami juga akan membuka untuk klinik VIP ini mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 5 sore. Artinya kami berkomitmen, ke depan kami juga akan membuka layanan ini sementara untuk pelayan pasien umum, nanti ke depan kita buka untuk pasien BPJS cuma dengan aturan, segala aturan. Kalau BPJS harus terintegrasi, nanti akan kami lakukan pembenahan sehingga bisa one stop service mulai dari pendaftaran, penunjang, konsultasi dokter sampai dengan farmasi kita dalam satu area. Ini ruang melati, saya melihat kemarin pasien BPJS kami sesuai dengan Permenkes juga diharapkan untuk kelas 3 tetap porsi juga harus mendapatkan lebih banyak, dan saya mengewongke masyarakat kelas 3 khususnya masyarakat Majenang, bagaimana pelayanan kelas 3 kami saya rubah pada saat itu langsung lantai saya minta rubah, AC diganti yang baru semua. Kemarin dulunya pakai kipas angin, saya ganti pakai AC semua Bapak Bupati. Akhirnya karena kelas 3 datang ke sini juga mereka belum tentu transportasi, harus cari dana, mengutang tetangga. Sungguh rasanya tidak manusiawi ketika datang mereka tidak kita layani dengan seoptimal mungkin. Semoga dengan ini kami mendapatkan terus kepercayaan dari masyarakat. Ini juga salah satu kami juga akan lebih mendekatkan kepada masyarakat khususnya untuk pasien lansia. Pasien prolanis lansia yang terkena hipertensi, DM, kami akan antar jemput obat sampai dengan door to door, drug on the road to door, sampai depan pintu rumah. Artinya supaya masyarakat
yang lansia tidak harus menunggu mengantri obat di RSUD Majenang, tapi kita antarkan obat sampai depan rumah mereka. Untuk sementara dengan berbagai pertimbangan untuk area Kecamatan Majenang dan sekitarnya. Ini juga salah satu artinya kami menyediakan bagi ibu-ibu yang bersalin di RSUD Majenang sudah bisa untuk biar eksis foto bayi, okay? Biar seperti Bapak Bupati kebanggaan kita selalu eksis, mohon izin Bapak, biar selalu eksis fotonya, biar bayi-bayi kebanggaan Kabupaten Cilacap juga bisa ke depan bisa jadi foto-foto model bahkan artis-artis dan aktor. Okay. Ini kemarin di bulan Ramadan saya juga melakukan sosialisasi, mendekatkan kami supaya kami tidak rumangsa karena kami RSUD, kami mendekatkan dengan pelayanan kami dengan pelayanan tingkat 1, baik puskesmas dan klinik. Artinya kami mengingatkan supaya kita satu jalur, kita satu kepemilikan puskesmas supaya terus bisa berintegrasi melakukan rujukan di RSUD Majenang dengan Ini terima kasih Bunda, kami juga bagian kemarin melakukan bazar di bulan Ramadan, artinya kemarin juga sudah di launching oleh Bunda Teti beserta Pak Sekda. Kami mendekatkan bagian masyarakat supaya kami lebih dicintai dan lebih dikenal. Kami melakukan vaksinasi COVID gratis, konsultasi gratis untuk gula darah dan lain sebagainya, juga pemberian sembako murah, pembelian sembako murah baik untuk minyak goreng, gula pasir dan beras. Ini berbagai juga kami lakukan supaya kami lebih mendekatkan dengan sivitas RSUD Majenang di bulan Ramadan. Saya mendadak Pak Bupati melakukan sidak, silaturahmi mendadak. Sidak artinya tidak terus kayak inspeksi. Saya mengajak, saya membangunkan mulai dari Pak Arief, Dr. Cahyo, saya bangunkan, ayo jalan ke ini. Saya ada persediaan pisang. Karena saya suka dikasih pisang oleh Pak Bupati, saya membagikan juga kepada teman-teman yang ada di RSUD Majenang supaya dalam menjaga, merawat pasien yang ada di RSUD Majenang tetap kuat dan tidak kesemutan. Ya, dan alhamdulillah ketika saya sidak ini pukul sekitar 1:45 dini hari, alhamdulillah siap. Saya nggak tahu ini emang siap apa ada bocoran, saya tidak tahu. Ada yang berkhianat kepada saya atau bagaimana? Okay. Itu yang dapat kita lakukan, okay. Dan ini juga Bu Kadinkes laporan vaksin, mungkin kemarin sempat instruksi dari Kadinkes suruh di stop dulu dan kami siap, kami melakukan vaksinasi, kami genjot tiap Selasa sampai dengan Kamis, okay. Mulai pukul 8 dengan 12, jumlah cakupan kami sekitar 5.169 yang sudah terdistribusi terhadap vaksin, okay. Ini berbagai kegiatan vaksin kemarin di bagian di Desa Sadabumi sekitar 750 orang dalam satu hari kami bisa memvaksin. Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan saya secara pribadi bersama teman-teman Sivitas RSUD Majenang, terima kasih Bapak telah membimbing kami selama kurang lebih 14 tahun, terutama dalam 10 tahun belakangan ini dengan program Bangga Bangun Desanya, pilar kedua di kesehatan. Itu menjadikan fundamental kami yang kuat dalam memberikan pelayanan kami kepada masyarakat. Insya Allah kami semua berkomitmen siap untuk melanjutkan program Bangga Bangun Desa. 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 Terima kasih. Semoga RSUD di kota kelahiran Bapak Bupati yang tercinta ini bisa terus memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan Majenang dan sekitarnya. Sekiranya sekian dan dengan hormat kepada Bapak Bupati bisa memberikan sambutan dan arahan kepada kami sehingga kami bisa terus meningkatkan kualitas kesehatan kami yang ada di RSUD Majenang. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam sambutan dan paparan ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan dan arahan dari Bupati Cilacap. Kepada yang terhormat Bapak Haji Tato Suarto Pamuji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam damai bagi kita semua. Saya sampaikan selamat pagi. Yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Bunda Teti Ohatiningsih. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, Forkompimcam, Pak Camat, Pak Bukapolsek, dan Pak Danramil Kecamatan Majenang yang saya hormati. Khusus di sini Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majenang beserta jajarannya, juga saudara-saudara saya muslimi sesepuh bini sepuh yang saya hormati, hadirin muslimin wal muslimat yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya menyampaikan selamat ulang tahun Rumah Sakit Umum Daerah Majenang yang ke-24. Saya rumah sakit ini saya masih ingat, saya dulu pertama saya masih SD itu, SMP saya di tahun 70 di sini. Saya waktu itu kena kuku ya, yang kaki itu karena jalan harus dicabut kukunya itu, masih ingat. Yang kedua, saya waktu itu sakit mata. Itu yang ngobati mata itu namanya Pak Misbah, itu dari ayahanda Dr. Rian. Saya sakit. Tapi mata itu akhirnya sembuh. Tapi di tahun 1989, tahun 1989, saya juga kena mata, kena kok. Juga saya diobati di rumah sakit ini. Tapi jadi buta sampai hari ini, yang kiri ini. Jadi alhamdulillah mata saya tinggal satu, yang satu saya diobati sini juga sudah ke berbagai, ke Singapura berapa kali saya itu, tapi bisa akhirnya ya satu, tapi masih bisa melihat, membedakan yang cantik dan yang jelek kalau bisa. Alhamdulillah. Juga saya tahu dari proses dari rumah sakit, dari puskesmas sampai ke rumah sakit. Waktu itu dari mulai Pak Dokter suaminya Bu Beli, Dokter Dokter Suyono, ya, yang kemudian menjadi kepala DKK. Juga Pak Somali yang kemudian jadi kepala DKK. Itu terus Pak teman saya Pak Marno yang udah almarhum ya sekarang. Biasanya kalau dari sini itu rata-rata jadi DKK, kayak Bu Pramesti DKK. Apakah direktur ini juga mempunyai cita-cita menjadi DKK? Iya,
nunggu nanti Bu Pram pensiun ya. Kecuali Bu Pram itu mundur. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, semoga di ulang tahunnya yang ke-24 ini tadi para dokter ini dituntut untuk berinovasi, kolaborasi, komunikasi, dan yang jelas harus tetap terjaga silaturahmi. Ini pentingnya di ulang tahun seperti ini. Jadi kalau saya melihat kalau orang dagang, karena saya berangkat dari bisnis, jadi jangan sampai dokter, perawat, pegawai rumah sakit ini sombong. Banyak orang pasti ini butuh saya. Lah ini mindset yang seperti ini harus dirubah. Jadi kita pertama, coba kalau kita sombong yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jabatan, wewenang, ini kan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau rumah sekarang pasien tidak, orang sakit tidak ada yang mau ke sini, yang mau dirawat siapa? Nggak ada itu yang dirawat. Nah maka dalam usianya yang ke-24 ini para dokter bersajajarnya dituntut untuk mempunyai ide-ide kreatif, juga banyak yang inovasi, tetap inovatif dan kolaborasi, komunikasi itu penting. Nah ini di ulang tahunnya seperti ini. Kalau saya pernah baca buku ini itu berulang kali. Karena apa? Sangat menarik untuk saya. Jadi dulu di Skotlandia itu ada seorang anak kecil itu terjebak dalam tanah endut kalau saya ngomong itu. Tanah itu. Begitu dia lari-lari main, dia terjebak. Akhirnya dia mau terpelosok. Kalau semakin bergerak itu semakin dalam. Nah begitu dia anak ini minta tolong, ada seorang petani miskin ambil itu tanah anak itu ditarik dengan susah payah, akhirnya selamat. Begitu selamat anak ini lari kemana? Ke orang tuanya. Begitu lari ke orang tuanya datang ke namanya Alexander Fleming. Nah ini Alexander, saya kesini mau terima kasih. Kenapa? Kamu telah menyelamatkan anak saya, sehingga anak saya tidak tenggelam tidak terbawa oleh lumpur yang semakin dalam. Saya mau ngasih uang. Ternyata petani miskin ini tidak mau dikasih uang. Saya sudah menolong, sudah bahagia bisa menyelamatkan anak Anda. Begitu dia mau pulang, ada anak kecil yang seumuran dengan anak itu. Siapa itu? Itu anak saya. Di mana? Masih sekolah, masih ini. Lantas dia ditawari, gimana kalau kamu tidak mau uang, saya tawari anakmu untuk sekolah. Sampai sekolah itu kuliah. Akhirnya dia sekolah dengan dibiayai oleh konglomerat tadi sampai SMA selesai. Cari kamu mau kemana? Dia masuk ke London University, yaitu sekolah yang terbaik di Inggris, mengambil kedokteran. Begitu dia mengambil kedokteran, maka dia adalah Alexander Fleming Jr. ini yang menemukan obat penisilin. Begitu dia menemukan obat penisilin, ada orang yang dulu terjerembab itu,
itu adalah memerlukan obat yang bisa hanya dari dia yang menciptakan, yaitu obat penisilin. Namanya Winston Churchill. Nah, persahabatan inilah. Maka dalam pelayanan rumah sakit inilah kerjasama, sama-sama bekerja. Ini penting. Jadi bagaimana dokter bekerja sama menjadi tim itu dari kata together, artinya bersama-sama. Tidak bisa berpisah, harus bersama-sama. Buat aturan buat bersama, diperlakukan sama. Konsekuensinya tidak melihat siapapun. Walaupun direktur melanggar, harus dikena sanksi karena ini aturan. Tidak melihat apakah itu tukang sapu, rumboy, nggak ada. Aturan kita tegakkan. Together. Empati, ini penting. Empati itu bisa diterima di mana saja, kapan saja, waktunya kita diterima oleh siapa? Oleh pasien-pasien, oleh ini harus diterima. Inilah pelayanan. AID itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Jadi tidak ada orang mengomong saya penting, saya mata adalah yang paling penting karena saya yang melihat, saya tangan saya mengambil, kaki yang melangkah, hati. Tapi begitu semua mengatakan ada yang berdebat masalah yang penting, ada yang diam-diam. Apakah saya tidak penting? Siapa? Dubur. Coba kalau mau makan banyak, saya tidak mau bela, kamu mau apa? Artinya orang yang paling bawah pun itu juga bagian dari tim. M adalah mutual respect. Kita respect. Banyak perpecahan termasuk rumah tangga pecah, rumah tangga cerai di perusahaan, di rumah sakit sama, itu karena mutual respect. Itu tidak boleh itu. Nah itu. Jadi pentinglah ini. Nah, untuk kerjasama seperti ini, saya juga mengharap nanti ini ada buka. Nanti ada itu loh yang puskesmas itu harus bisa kerjasama. Dokter sekali-kali laktirlah orang-orang kepala UPT, kepala puskesmas, jangan pelit, ya kasih. Itu ya nggak usah 6 bulan ya, sewaktu-waktu dibawa ke Cilacap, mampir ke bebek dan ayam kampung Mas Budi sana. Maksudnya begitu loh dok. Sambil lobi-lobi ini loh, nanti kalau ada pasien apa dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang dekat sana. Iya, setuju nggak kira-kira gitu? Iya, jangan kalau 6 bulan sekali ayam saya nggak laku, maksudnya sebulan sekali, nggak apa-apa lah. Iya, kalau iya ya sekarang kepala puskesmas dari luhur, besok yang mana gantian satu-satu sama keluarganya. Enggak, saya ngomong ini paham, saya ngomong ini paham nggak sih? Paham, oke. Saya kira nggak paham. Pak Dan Ramil, Pak Bu Kapolsek sudah belum ke sana? Belum. Camat aja. Ini tim ini. Jangan pelit-pelit lah. Tapi kalau Pak Kiai Musbihin besok ke sana saya lakir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kenapa? Jadi untuk mempersiapkan besok. Kenapa sih kita tadi ada di sini ada ruangan anak, dokter ini. Sebetulnya semuanya itu apa sih? Inilah Bangga Bangun Desa adalah bagaimana mempersiapkan next young generation
itu adalah mempersiapkan anak-anak. Anak-anak untuk besok yang akan mengganti kita yang tua-tua, atau kita mempersiapkan negara ini, Cilacap ini ke depan. Where we gonna bring Cilacap next time. Nah ini penting. Karena apa? Hanya anak-anak yang pertama adalah mempunyai dedikasi knowledge. Yang kedua adalah anak-anak sehat. Lah inilah yang namanya tim, ini yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah knowledge, pendidikan, yang kedua adalah sehat. Nah, kalau pendidikan dan sehat sudah bisa berkolaborasi, ini ekonomi akan jalan. Otomatis, dan juga budaya. Jadi tidak bisa orang yang sakit tapi pintar, tapi ada orang yang pintar tapi sakit. Jadi nggak bisa. Ini harus kolaborasi. Inilah nanti ekonomi, sosial, budaya. Masihlah inilah bangga bangun desa. Bangga bangun desa. Saya titip ya. Saya sebentar lagi pensiun. Tanggal 19 November besok saya pensiun dengan Mas Samsul Aulia Rahman. Saya titip bangga bangun desa, perlu dilanjutkan nggak? Lanjutkan. Kalau dilanjutkan, saya titip besok bangga bangun desa, kita jaga kita ini. Siapapun nanti yang melanjutkan, saya titip bangga bangun desa. Saya kira demikian. Saya juga pensiun, nanti besok saya pensiun, saya tentunya tadi utang-utang saya masih banyak. Rencana besok kemarin itu rumah sakit ini mau dibangun di dekat Cijaluk, Margosari sana, dibangun sana. Saya minta nanti yang punya uang, kalau di sini yang paling tua di sini Mas Warsono. Aku titip Mas Warsono nanti ini karena yang lain mau pensiun. Aku titip Mas Warsono ini. Besok tolonglah dibangun itu. Itu cita-cita saya dari dulu. Nanti dibangun rumah sakit yang besar. Siapin dana lah 100 miliar atau berapa sana pertama. Setuju nggak? Udah. Kemarin sudah tak siapin dana. Tapi karena refocusing jadi ditahan dulu. Lah di sini nanti untuk nerusin Pak Tatang lah untuk rumah sakit bersalin. Nah, ini nanti bagus. Yang lain biar di sana aja semua. Setuju nggak masyarakat Cilacap? Setuju ya? Inilah utang-utang saya yang belum dibayar. Kalau nanti utang saya kalau orang mati itu kan ada ahli waris yang harus bayar. Besok kalau utang saya belum lunas, istri saya suruh melunasi utangnya, boleh nggak? Udah, saya, ya, biar dia suruh melunasi utang-utang saya. Iya, ya, setuju lah ya. Saya kira demikian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gedung secara resmi Rumah Sakit Umum Majenang diresmikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pemotongan tumpeng. Berkenan Bapak Bupati Cilacap didampingi Direktur RSUD Majenang, kami persilahkan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jajaran manajerial untuk dapat melakukan foto bersama dengan Bapak Bupati. Monggo silahkan. Nanti akan ada foto, 2 sesi foto. Yang pertama foto resmi, yang kedua foto dengan yel-yel. Nanti ketika kami menyebutkan RSUD Majenang, silahkan sama-sama mengucapkan jargon Jaya. Foto resmi dahulu. Bangga bangun desa? Bangga bangun desa? Bangga bangun desa? RSUD Majenang. RSUD Majenang. Oke, kami ulangi lagi. Ya, foto resmi dahulu nggih, Pak. Bangga bangun desa? Bangga bangun desa? RSUD Majenang? RSUD Majenang? Terima kasih.
Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua.
Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk para hadirin dapat menikmati hidangan atau jamuan yang telah disediakan. Sebagai pengiring jamuan pada siang hari ini, perkenankanlah kami mempersembahkan lagu yang pertama. Lagu Kau Seputih Melati yang akan dipersembahkan oleh Dr. Rudi Hermawan Cokro Handoyo. Lagu selanjutnya akan dipersembahkan oleh Paduan Suara RSUD Majenang. Lagu Mendung Tanpa Udan dan Pecah Seribu. Baiklah hadirin, selanjutnya kami tampilkan lagu yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Rudi Hermawan Cokro Handoyo. Lagu Kau Seputih Melati. Silakan.
kasih. Terima kasih. Lagu selanjutnya akan dipersembahkan oleh Paduan Suara RSUD Majenang. Lagu Mendung Tanpa Udan dan Pecah Seribu.
lagi. Cup.
Sawernya lagi. Wis? Udah.